Yang kedua, syaja'ah. Teruskan lagi. Jadi kalau punya akhlak, yang pertama tadi akhlak apa namanya? Hikmah. Yang kedua adalah syaja'ah. Apa syaja'ah itu? Keberanian. Nah, keberanian itu harus didefinisikan juga. Orang bilang, saya berani. Ngapain? Apa aja. Siapa aja saya ajak berantem. Berani. Bukan. Ya. Siapa aja kita labrak. Enggak juga. Syaja'ah di sini hiya dabtu quwwatil ghadab hatta yunqada lil aqli wad din. Jadi arti daripada keberanian itu hiya dabtu quwwatil ghadab, mengatur ya kekuatan rasa marah itu. Waktu marah kita harus atur. Nafsu ini waktu marah kita atur hatta yunqada, sampai dia tunduk kepada akal dan agama. Begitu. Ini marahnya marah urusan agama apa urusan apa? Gitu. Itu contohnya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ditarik, disiksa, difitnah, macam-macam itu yang dilakukan orang-orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah menarik, sangat menarik, menawan sebelum jadi nabi. Ya, sebelum jadi nabi sudah menarik. Orang-orang sudah percaya. Makanya heran kalau ada orang mengatakan jangan bilang nabi dulu. Kalau sudah belum umur 40 baru bilang nabi. Kurang vitamin. Ya. Kalau kita meyakini nabi mulai kecil ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan PNS daftar kemudian diterima jadi PNS, bukan. Nabi ini sudah dipersiapkan. Maka Rasul ditanya, "Mata kunta nabiyan?" Kapan kau dinobat jadi nabi ya Rasulullah? "Kuntu nabiyan wa Adam lamun jadidun fi tinatih." Allah alaihi wa alihi. Aku diangkat dinobat jadi nabi, Adam masih menjadi tanah, aku sudah jadi nabi. Itu hakikatnya. Ya. Ada sahabat namanya Zaid bin siapa? Bin Harisah. Bin Harisah ini ditawan, masih anak-anak, ditawan, dirampok, dijual, dibeli oleh keponakan daripada Sayyidah Khadijah dan dihadiahkan kepada Sayyidah Khadijah. Diberikan kepada Sayyidah Khadijah, anak kecil tadi, buat jadi pembantunya. Dulu zaman jahiliyah, dan diberikan kepada Rasulullah. Ya, diberikan Rasulullah SAW sebelum umur 40. Itu dirawat, enggak lama. Harisah mencari di mana anaknya, dia rindu ketemu anaknya karena sudah jadi budak. Harus ditebus, kumpulkan uang, harga berapapun akan saya tebus. Begitu. Ya, tebus. Berapa? Di mana ada siapa? Oh, itu ada pada Muhammad. Begitu. Ya, sekarang jadi budaknya Muhammad. Ya. Datang, berapa harga mau dibayar? Kata Rasulullah, enggak. Ya, saya enggak perlu ini. Yang penting kalau anak ini mau, ambil aja. Allah SWT. Ketemu, rindu, dipeluk anak yang hilang nih tadi. Ya, dipeluk anak. Saya bayangkan tuh. Dan pertemuan itu tidak berlalu terlalu lama, enggak. Hanya beberapa saat. Ya. Tapi kata Rasulullah, coba tanyakan anakmu, mau ikut siapa? Allah SWT. Coba bayangkan itu. Anak orang dipungut sebentar. Ya. Itu penuh kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Ditanya, wahai Zaid, mau ikut siapa? Harisah ayahmu atau ikut aku? Ya, dia bilang ikut Rasulullah. Coba bayangkan itu. Dapat kasih sayang seperti apa itu coba? Ya, dapat kasih sayang yang seperti apa? Sayangnya Nabi Muhammad SAW. Sudah jangan ditanya, gitu ya, masalah sayangnya. Tapi kalau waktu marah karena agama, marah Rasulullah SAW. Wa idza duyyi'a haqqullah lam yakun ahadun li ghadabih. Kalau agama yang dipermainkan, tidak ada yang marah seperti marahnya Nabi Muhammad SAW. Itu hal. Jadi syaja'ah itu apa?
marah karena agama. Ya. Kalau urusan agama boleh marah. Kalau urusan kita kurang lebih, ya kesenggol dikit, ya salah sapa, salah nama, ya nggak apa-apa orang ya, nggak apa-apa. Ya. Fayaghdabu lillah, maka marahnya karena Allah. Wa yaghdimul ghaid lillah, menahan marah juga karena Allah. Jadi marah karena Allah. Ini orang-orang liberal banyak mengatakan begitu. Nggak ada marah karena Allah, nggak boleh marah-marah. Orang harus sabar. Ini racun ini. Tujuannya racun supaya orang Islam membiarkan aja orang mau dihina, mau diapa, ya. Ulama diperlakukan seperti apa supaya orang sudah diam semua. Enggak. Wa hadhihi hiyal quwwah. Ini adalah kekuatan. Jadi kekuatan itu apa? Tadi marah karena Allah, menahan juga karena Allah. Itu namanya kekuatan. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, ma ta'udduna sur'ah fikum. Apa yang kalian anggap atau siapa orang yang kuat itu di antara kalian? Qulna alladzi tasra'uhu rijal. Ya, yang bisa mengalahkan orang-orang itu orang kuat berarti, itu kata sahabat. Qala laisa bidzalik. Kata Rasulullah, bukan. Ya, orang kuat itu bukan yang tadi, yang jago berantem atau gulat, enggak. Walakin as-sur'ah alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan marahnya ketika dalam keadaan marah. Nafsunya, amarahnya ditahan. Gitu. Terus kapan kita ini termasuk yang mudah marah enggak? Ada seorang sahabat, ya, tapi marah itu di waktu kapan? Di benturan pertama. Innamas sabru inda sadmatil ula. Jadi sabar itu di benturan yang pertama. Jangan orang bentur, marah, semua nama penghuni safari kita sebut semua, kemudian baru bilang, untung saya sabar ya. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Kurang ajar. Wah, semua dikeluarin kamusnya. Bilang kurang satu lagi ya. Udah selesai? Untung saya masih sabar. Masya Allah. Ya. Tapi kalau Rasulullah SAW ada orang duduk menangis ya di atas pusara anaknya, begitu ya. Kemudian dia mau menangis, ya. Oh, kata saya isbiri wahtasibi, sabarlah, sabar. Ya. Kemudian orang tadi mengatakan, perempuan tadi mengatakan, "Iya, itu karena bukan anakmu. Ya, ini anakku." Ya, sabar. Para sahabat mengingatkan, sembarangan, itu Rasulullah. Ya, oh Rasulullah. Langsung dia lari kejar Rasulullah. Asbiru wa ahtasib. Ya Rasulullah, iya, saya mau sabar. Gitu, mau sabar. Tapi telat. Ya, dia kan sabar tadi. Ya Rasulullah, saya sabar. Saya mau cari pahala saja. Apa kata Rasulullah? Innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu benturan pertama. Senggol. Jangan marah dulu baru untung sabar. Justru di waktu itu benturan itu nikmatnya ya. Itu nikmatnya. Memarah. Itu dapat pahala yang besar. Itu orang kuat kata Rasulullah. Ya. Tapi kalau agama Allah diganggu kemudian kita bilang untung saya sabar ya. Dahlul kalau begitu ya. Agama Allah, agama Rasulullah, ulama dihina, ada orang mencaci agama, diam. Ya. Kemudian dia bilang, dia menyangka, mengklaim dirinya dia orang yang paling sabar. Nah, ini orang yang paling itu tadi, ya. Wa yatafarra'u min hadhihi, kemudian bercabang dari rasa syaja'ah tadi, keberanian tadi. Apa cabangnya? An-najdah wal karam. Ya, najdah itu tampil menolong orang lain dan kedermawanan. Dia peduli pada orang. Orang apa yang perlu pertolongan ditolong. Itu nggak bisa setiap orang, ya, nggak bisa setiap orang bisa melakukannya. Ya, karom, ya, nggak ada orang berani itu, orang bakhil dibilang berani. Dia sama duitnya aja takut, dia nggak berani. Ya, oh berani, yang berani itu yang bisa mengeluarkan hartanya. Wasyahamah, ini masuk syahamah. Kekesatriaan, ya, kesatriaan. Wa kasrun nafas, ya, mematahkan
Nafsu itu kan nggak pernah bisa terselesaikan ya. Nafsu itu nggak bisa terselesaikan. Yang bisa menyelesaikan nafsu itu apa? Menahan. Ya. Kalau ditahan nanti lama-lama berhenti dia nafsunya. Kalau nafsu terus mau terus nggak bisa. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba'a lahu birradha wa in taftimhu yanfatimi. Nafsu itu seperti anak kecil, dia mau menyusu terus. Orang nafsu mau dinasihatin ribuan orang yang nggak bisa. Tapi kalau dari diri kita bilang saya mau berhenti bohong, misalnya begitu, ya berhenti nanti insya Allah. Ya, saya mau berhenti berbuat menyakitin orang dari diri. Tapi kalau nafsu terus, ya kita suka berkelakar, godain orang, ketawa, nggak tahu berapa orang yang tersakiti dari omongan itu. Dia kita anggap biasa-biasa aja. Ya, itu nafsu kan? Nafsu. Ngomongin orang, ketawa, jadi bahan tertawaan orang. Oh ini lucu ini, Masya Allah. Tapi lucunya menyakiti orang. Nggak lucu itu. Wa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin wa lam yara fiha ba'san. Dalam hadis. Wa yahwi biha ila nar sab'ina kharifan. Ya, ada orang berbicara dengan satu patah kata, dia menganggap omongannya tadi nggak apa-apa, kayak biasa-biasa saja. Tapi dari sepatah kata itu dia masuk ke dalam neraka 70 tahun lamanya. Ya, menyakiti orang. Hati-hati ya. Jadi lucu-lucu yang lain aja. Ya, jangan mengejek orang, menyakiti orang. Ya. Cari lucu yang lain. Ya. Wal hilim, kemudian tadi kesabaran, tapi hilim itu lebih daripada sekedar sabar, ya. Wal ihtimal, ihtimal itu siap menahan beban, itu juga disebut kesabaran, biasa diartikan kesabaran. Tapi siap menahan beban itu tadi ada hal-hal nggak mudah mengeluh. Pemberani itu nggak mudah mengeluh, ya. Maka dia kata pemuda yang baik, dia akan mengerjakan 10 pekerjaan, dia mengatakan belum terselesaikan, saya belum banyak berbuat. Padahal sudah 10 pekerjaan. Tapi pemuda yang malas itu baru mengerjakan 1, dia merasa seperti mengerjakan 10. Kerjaan baru dikit. Sudah berbuat apa? Enggak, belum apa-apa. Tapi dia merasa 2 kali udah ngerjain banyak, padahal belum apa-apa itu. Ya. Terus as-sabat. Sabat itu tetap istiqomah, ya. Istiqomah, sabat, ada ketetapan iman. Enggak angin-anginan. Tahu angin-anginan? Angin ke kanan, dia ke belok kanan. Ya. Ngaji begitu. Tapi nanti angin-anginan. Ya, nanti hilang lagi berapa tahun, ya, balik lagi ke masjid lagi 2 hari sholat, Masya Allah, ya, tahajud, sholat duha, ya, rajin sholat, ya, sampai maju jadi imam kadang-kadang, ya, habis itu nggak sholat lagi nanti. Jangan. Sabat, ya, sabat itu tetap mantap. Ya, wa qadmil ghaid, menahan marah. Itu paling berat, ya. Kemarin bagaimana itu qadmil ghaid? Wal waqar wa ghairuha, kemudian waqar itu kewibawaan, tenang, ya, bawaannya tenang, wow. Itu enggak gerasak gerusuk, ya, ada tenang, ada apa-apa. Itu semua sumbernya dari apa? Syaja'ah. Itu keberanian. Jadi keberanian definisi agama, definisi para ulama, definisinya Islam itu keberanian itu seperti itu, bukan berani yang berani-berani itu penjabaran daripada apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian insyaallah nanti berikutnya al-iffah dan adil. Ya, wallahu a'lam bishawab.